Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Tahun 2025 adalah era kegelapan ekonomi. Pajak naik secara brutal membegal kesejahteraan kelas menengah. Bilangnya sih naik 1%, tapi faktanya naik 9%. Tega betul pemerintah menyembelih jerih payah rakyatnya hingga tak bersisa. Apakah kenaikan PPN 12% ini demi membiayai makan siang gratis? Jika iya, maka proyek ini ditukar dengan jerit kesengsaraan kelas menengah. Bu Sri Mulyani, tolong jaga lisan Anda. UMR kita itu terendah kelima se-Asia Tenggara, tapi PPN-nya tertinggi di ASEAN. Janganlah kau tipu-tipu dengan akrobat opinimu. Jika pemerintah tidak segera mengevaluasi kenaikan pajak tahun depan, saatnya kita bersatu kepung kembali gedung DPR RI. Kemarin kita berhasil kawal putusan MK. Sekarang, ayo kita kawal hingga PPN 12% dibatalkan. Lawan. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin
Menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi. Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja di masa reses dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan. Apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kenapa tax rasionya rendah? Karena di dunia perpajakan itu ada korupsi. Korupsi itu kong kali kong antara wajib pajak dengan pegawai pajak. Kalau misalnya saya, Mahfud MD, itu punya perusahaan, datang ke kantor pajak, Pak saya mau ngitung pajak saya berapa, kantor pajak tuh ngitung, oh pajakmu 50 miliar karena asetmu sekian, pendapatanmu menurut pembukaan sekian. Lalu di situ mulai tawar-menawar, Pak kok mahal 50 miliar, banyak banget ya, kamu mau berapa, kurangi dong. Oke saya kurangi 50 miliar menjadi 20 miliar, yang 30 miliar kita bagi dua, kata pegawai pajaknya. Itu yang dilakukan oleh Gayus itu, yang sekarang masih di penjara itu. Dan orang seperti Gayus itu banyak di kantor perpajakan. Dia menjadi kantor pegawai pajak lalu membentuk kantor konsultan pajak. Orang yang bayar pajak suruh konsultasi ke situ dulu, ngitungnya berapa miliar, dikurangi lalu dibagi dua. Maka tax rasio kita itu hanya 11%. Seharusnya kita ini kaya tuh, ribuan triliun bisa kita kumpulkan dari pajak. Belum lagi dari kepabeanan. Orang impor emas 10 ton, di dalam laporannya ditulis 6,5 ton, yang 3,5 ton tuh impor gelap, nggak bayar pajak. Ini yang sekarang sedang kita bawa ke pengadilan, yang baru saya tangkap ini. Ada yang begitu tuh banyak. Itu saya hanya memberi satu contoh kenapa Indonesia itu sekarang tidak baik-baik saja. Gue ngidolain dan juga kagum sama Sri Mulyani. Tapi sekarang menurut gue, Sri Mulyani adalah salah satu menteri paling overrated yang ada di kabinet Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Jangan judge gue ya, kalau mau judge Ibu SM aja. Ibu Sri, nggak guna bu. Gelar UI yang ibu punya, gelar US yang ibu punya, gelar menteri terbaik dunia yang ibu punya, gelar bank dunia yang ibu pernah jabat itu gak guna. Kalau ibu jadi menteri keuangan, hobinya menindas rakyat kecil, membuat sulit kelas menengah, tapi konglomerat diberikan kemudahan selalu, gak guna bu. Ibu Sri ini padahal adalah seorang figur yang kita bisa bilang high achiever, powerful, independent woman, inspiratif banget lah. Tapi itu semua jadi sia-sia bu, kalau ibu cuma jadi enabler dari hausnya kekuasaan dan juga keinginan ambisi Jokowi. Jadi enabler dari rusaknya ekonomi di negeri ini. Jadi nggak guna bu. PPN naik 12%, malah dibandingin sama negara kayak Swedia, Hungaria yang PPN-nya 25% lebih. Lupa mereka pendapatannya berapa itu negara kayak Swedia. Kenapa nggak dibandingin sama Singapura, PPN cuma 8%, Malaysia cuma 6%. Di ASEAN, Indonesia PPN-nya tertinggi di dunia. Indonesia UMR-nya atau upahnya terendah nomor 5 di dunia. Bandingin kayak gitu dong yang adil. Belum lagi membiarkan Jokowi bikin proyek IKN yang super besar itu APBN-nya dan tahu bakal mangkrak. Ibu memberikan kemudahan Jokowi untuk menggelontorkan bansos saat Pilpres ratusan triliun harganya. Membiarkan Polri tiap tahun
Anggaran naik sampai 100 triliun. Membiarkan di tengah pendidikan mahal, malah ngusulin wacana student loan atau pinjol buat mahasiswa. Membiarkan hutang kita membengkak sampai 8.000 triliun. Ini mah overrated. Ini udah kelamaan di kabinet SBY, Jokowi, Prabowo. Akhirnya apa? Ibu ini bukan lagi jadi menterinya rakyat. Rakyat malah dikejar dengan Undang-Undang Cipta Kerja, PPN 12%. Tapi orang kaya, konglomerat, malah diberikan pengampunan pajak. Udahlah, ibu ini udah bukan lagi menterinya kita rakyat, tapi menterinya oligarki dan juga keluarga Jokowi. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Yusril sebut wacana Presiden Prabowo memaafkan koruptor bagian dari amnesti. Kita bahas. Alhamdulillah ya, koruptor di Indonesia selain korupsinya banyak-banyak dan besar-besar ya, alhamdulillah nih dosa-dosanya mau diampuni. Ayo yang lain yang mau korupsi di Indonesia, siapkan rencana yang bagus, siapkan rencana yang matang, tapi korupsinya yang banyak. Karena prinsipnya di negara ini, makin banyak korupsimu, makin ringan hukumanmu. Percaya deh. Makanya udahlah, ini kita nggak usah sok-sokan membahas pemberantasan korupsi ya, undang-undang perampasan aset, omong kosong. Mereka ini gerombolan maling semua. Udahlah. Rakyat ya, makanya sebagai rakyat Anda tuh nggak usah nyuri ayam, maling HP, maling motor, ngerampok, nggak usah. Sudah hasilnya nggak seberapa, hukumanmu berat. Mending kamu sekolah yang pinter ya, jadi pejabat. Nanti kalau sudah jadi pejabat, korupsi yang banyak, itu yang benar. Nanti kalau udah korupsi yang banyak, mainkan itu peradilan. Mafia peradilan kan banyak. Itu nyatanya banyak oknum-oknum ya, oknum tapi kok banyak ya, dari kepolisian, dari jaksa, dari hakim, itu bisa disuap kok, bisa dimainkan. Jadi ayo kita sama-sama ajarkan ke anak cucu kita bahwa profesi yang paling mulia di negara ini adalah koruptor. Ingat, korupsi itu bukan perbuatan jahat. Karena apa? Karena banyak yang melindungi. Rakyat pantau, rakyat monitor, salam koruptor. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.